Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, objek, metode, dan ruang lingkup sejarah sains. Sains merupakan ilmu yang bersifat rasional empiris, yakni sesuai logika, teori, dan kenyataan. Struktur sains dibagi menjadi sains kealaman dan sains sosial. Jika dilihat sebagai ilmu, sains memiliki 3 unsur, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Objek sains adalah alam semesta. Objek pengetahuan sains ialah semua objek yang empiris. Jujun S. Surya Sumantri menyatakan bahwa objek kajian sains hanyalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Objek-objek yang diteliti oleh sains banyak sekali seperti alam, tumbuhan, hewan, manusia, serta kejadian-kejadian sekitar alam. Objek kajian sains dibagi menjadi 3 macam, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pada dasarnya cara kerja sains adalah kerja mencari hubungan sebab akibat. Asumsi dasar sains ialah tidak ada kejadian tanpa ada sebab, dan itu memiliki hubungan yang rasional. Metode sains dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan metode ilmiah, mengidentifikasi masalah, mencari teori tentang sebab-sebab masalah, kemudian membaca literatur kembali. Metode ilmiah dimulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala, identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi, menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Sains merupakan suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Selanjutnya itu objek, metode, dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Objek penelitian dan sejarah dan peradaban Islam tidak lepas dari definisi sejarah dan peradaban itu sendiri. Kalau berbicara masalah objek kajiannya, ini tergantung pada sejarawan yang meneliti. Menurut Syekh Muhammadun Nasir, objek kajian sejarah dan peradaban Islam dalam bukunya Islam Konsepsi dan Sejarahnya antara lain yang pertama, sirah Nabi Muhammad SAW, peristiwa yang besar di dalam kehidupan beliau serta perjalanan dakwah yang beliau lakukan. Yang kedua ada sirah Khulafaur Rasyidin mulai dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, para tokoh dan pemikir Islam yang mampu membawa Islam berjaya dan menghasilkan karya-karya yang bermutu. Yang keempat, kejayaan Islam dari masa Rasulullah SAW sampai dengan kemunduran Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Menurut Rasul Jafarian, objek sejarah antara lain kejayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sampai runtuhnya dinasti Marwaniyah. Metode sejarah dalam proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi. Itu ada yang pertama, ada metode penggalian sejarah, dan yang kedua ada metode penulisan sejarah. Pada metode ini terbagi lagi, yaitu pertama ada metode deskriptif, misalnya ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa Nabi Muhammad yang berhubungan dengan peradaban diuraikan sebagaimana adanya, dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada metode komparatif. Melalui metode komparatif dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Islam tersebut dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan tertentu. Yang terakhir ada metode analisis sintetis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis. Ada analisis dan bahasan yang luas serta kesimpulan yang lebih kritis. Ada analisis dan bahasan yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Ruang lingkup peradaban Islam itu meliputi dakwah Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat, perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan, perkembangan Islam pada abad pertengahan atau zaman kemunduran,
perkembangan Islam pada abad modern atau zaman kebangkitan, dan yang terakhir perkembangan Islam di Indonesia. 2. Periodisasi perkembangan sains pra-Islam. Selanjutnya, periodisasi perkembangan sains pra-Islam atau sebelum adanya Islam. Jadi, periodisasi sains itu dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Namun, berikut ini saya akan menjelaskan periodisasi perkembangan sains pra-Islam atau sebelum adanya Islam. Yaitu yang pertama, ada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini secara umum terbagi menjadi 3 fase. Ada zaman batu tua yang berlangsung selama 4 juta tahun sebelum Masehi sampai 20.000 atau 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas, diantaranya adalah menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang, mengenal bercocok tanam dan beternak, dan dalam kehidupan sehari-hari didasari dengan pengamatan primitif. Yang kedua ada zaman batu muda yang berlangsung tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 2.000 sebelum Masehi atau abad 100 sampai 20 sebelum Masehi. Di zaman ini telah berkembang kemampuan-kemampuan yang sangat signifikan. Yang ketiga ada zaman logam. Zaman ini berlangsung dari abad 20 sebelum Masehi sampai abad 6 sebelum Masehi. Pada zaman ini yang digunakan adalah peralatan sehari-hari, bahkan sebagai perhiasan, peralatan masak, atau bahkan peralatan perang. Di bagian B ada zaman Yunani kuno yang berlangsung dari abad 7 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap yang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap yang menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasan atau disebut dengan zaman Helenisme di bawah pimpinan Iskandar Agung dari Macedonia yang merupakan salah seorang murid Aristoteles. Pada abad ke perkembangan ilmu dimulai mendapat hambatan lahirnya Kristen. Yang ketiga ada zaman Romawi. Di dalam banyak literatur yang ada, disebutkan bahwa bangsa Romawi merupakan bangsa yang pertama kali mengaplikasikan teori-teori yang pernah dirumuskan oleh bangsa Yunani. Bangsa ini tidak menekankan soal-soal praktis dan mengabaikan teori ilmiah, sehingga pada masa ini tidak muncul ilmuwan yang terkemuka. Yang terakhir ada abad pertengahan. Dominasi para teologi pada masa ini mewarnai aktivitas ilmiah pergerakan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilia Theologia atau abdi agama, atau dengan kata lain kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Inilah yang dianggap sebagai salah satu penyebab masa ini disebut dengan abad gelap atau Dark Age. Ketika bangsa Eropa mengalami kegelapan, kebangkitan justru milik Islam. Hal ini dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, perluasan wilayah, pembinaan hukum, serta penerjemahan filsafat Yunani dan kemajuan ilmu pengetahuan pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. 3. Capaian peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban yang telah dicapai. Para Khulafaur Rasyidin ini ialah teman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang dicapai yaitu perbaikan sosial, perluasan serta pengembangan wilayah Islam, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan sebagai kepala negara serta pemimpin umat Islam. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam berkembang dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia serta sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, dan mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, serta Armenia dari Kekaisaran Romawi. Di kala itu, terdapat dua negeri adidaya ialah Persia serta Romawi, tapi keduanya sudah ditaklukkan Islam pada zaman Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmouk yang terjalin di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang menggapai 70.000 serta mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil di bagian selatan.
Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Capaiannya yaitu pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah, penyatuan Kirat Quraisy, perluasan wilayah Islam, keluasan Masjid Nabawi serta Masjidil Haram, dan pembentukan Angkatan Laut. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, itu memajukan dalam bidang ilmu bahasa, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, mengganti pejabat yang kurang konsisten, dan yang terakhir menumpas kaum pemberontakan.